yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha, saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak RU, saya Mujib siap samoderna mempejet PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di channel Maret 27, sebuah channel yang membahas tentang seputar nasabah Alawi dan dunia politik di Indonesia, sahabat. Di kesempatan kali ini akan kita tampilkan ya sebuah video, yakni tentang Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar yang selalu membela Habib Ba'alawi, sahabat. Namun banyak yang melihat bahwasannya pembelaan Kiai Haji Miftahul Ahyar kepada klan Ba'alawi ini tidak didasarkan pada fakta dan data, melainkan hanya cinta buta, sahabat. Kiai Miftahul Ahyar selaku sesepuh di PBNU dinilai berat sebelah dalam menanggapi polemik nasabah Alawi ini, sahabat ya. Seharusnya sebagai orang tua, beliau memanggil kedua belah pihak yang berseteru, yakni antara Kiai Haji Maduddin Al-Bantani dan pihak Robitoh Alawiyah, tentunya untuk berdiskusi, sahabat. Atau paling tidak ya, beliau mempelajari kitab-kitab nasab yang mendasari mengapa Kiai Haji Maduddin Al-Bantani membatalkan nasabah Alawi sebagai dzurriyyah Nabi. Namun beliau nampaknya seakan berat sebelah, sahabat ya, tanpa menggunakan logika keilmuan, namun hanya menggunakan rasa cinta buta kepada Habib Ba'alawi. Nah sahabat, langsung saja kita simak video perdebatan antara Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Aceng Mujib, sahabat. Namun sebelum nonton video ini, saya ingatkan untuk selalu menggunakan akal waras, akal logika berpikir kalian, sahabat, agar bisa mencerna isi dari video ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menangaki orang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib, berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha, saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak RU, saya Mujib siap samoderna mempejet PWI. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Koyoke bener, khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan, diwolak-walik. Kebenaran dielekno elem. Kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Boten masalah, sekarang dipermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Ternyata oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dibongkar, ternyata Ba'alawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan dengan hujah-hujah satohnya atau hujah-hujah kormatohnya, menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat. Numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah
karena ada orang Yaman. Lagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu kitab-kitab besar, terutama al-fiqih ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Anak zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul, tersolat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. NU orang yang selalu jernih, tidak mudah katutan, tidak mudah percayaan, semua akan dijelaskan dengan tabayun, klarifikasi. Jadi kalau saya mendengar kiai panjenengan, tokoh panjenengan, pengurus panjenengan, kok ada berita begini, jangan segera percaya. Sowan, tanyakan kok ada berita ngeten kiai. Ke pengurus MWC kok ada berita begini, ke PC kok ada berita ini. Bagaimana jawab mereka? Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai zuriyah Rasul. Itu adalah orang Yaman. Kalau zuriyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib, itu adalah Sayyid. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim, enggak pokoknya Habib. Cacak-cacak, betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama, apa merusak agama? Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita. Dalilnya wong NU. Itu dalil kita. Ini ditolak. Kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Tes DNA hasilnya gitu. Bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya kita masih percaya? Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Waspadalah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Kewaspadaan. Saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal, bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Pandangan matamu hari ini sangat tajam. Tidak ada hijab, tidak ada alingan, semua yang benar tampak benar, yang salah tampak salah. Tapi kalau mata di dunia ini masih mudah ditipu. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei, Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." So, teknaon, saya punya fakta. Dia selaku mubalik, dai intoleran, saya punya fakta. Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Mungkin matamu yang salah lihat. Jadi kita harus sering-sering membohongkan pandangan mata kita, sering-sering membohongkan pendengaran kita sebelum kita melakukan klarifikasi atau Mari usaka itu tabayun. Tadi apa waspada, 2 sam'ina wa ta'na, 3 tabayun, klarifikasi. Bahkan terindikasi dek kabupaten NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Memendam amarah, mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI aparat negara yang anti terhadap Pancasila,
Nah sahabat, Maret 27 yang tercerahkan itu tadi perbedaan antara Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Ajeng Mujib sahabat, dimana Kiai Miftahul Ahyar ini mengatakan nasab Ba'alawi itu sudah jelas kok dinafikan. Orang seperti itu bisa dikatakan sama halnya menuduh orang zina katanya. Nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibatalkan, dikatakan tidak nyambung, dianggap palsu dan lain sebagainya. Nampaknya Kiai Miftahul Ahyar ini sama sekali tidak mempelajari kitab-kitab nasab, seperti halnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ataupun Kiai Haji Nurul Ihya sahabat. Padahal sudah jelas di kitab-kitab nasab yang dikaji Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani jelas bahwa Habib Ba'alawi terputus dan hanya nyampe ke Ubaidillah. Sedangkan Ubaidillah tidak tercatat secara jelas di kitab-kitab nasab sesuai kajian tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Sekarang pertanyaannya, apakah Kiai Miftahul Ahyar juga tidak melihat akhlak yang dipertontonkan Habib-Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sahabat? Jangan bilang ini hanya oknum Habib sahabat ya. Kalau oknum itu hanya 1-2 orang saja, namun ini hampir semua Habib sama sahabat. Kenapa saya bilang hampir semua sama? Ya hampir semua Habib itu ceramahnya mendoktrin, dongeng hurufat, meninggi-ninggikan leluhurnya dan jarang sekali mengajarkan seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh saja, pernahkah kalian melihat Habib-Habib itu mengajar mengaji, mengajar sholat? Hampir semua ceramahnya isinya doktrin-doktrin sesat dan dongeng-dongeng hurufat. Masa iya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sahabat? Pokoknya jauh dan tidak masuk akal jika Habib-Habib itu keturunan Nabi. Akhlaknya sangat jauh, bahkan berbalik 180 derajat sahabat. Belum doktrin-doktrin yang menyesatkan, dongeng hurufat seperti yang digembar-gemborkan misalnya oleh Bahar bin Semit, Ali Jindan dan banyak lagi Habib-Habib lainnya. Intinya mustahil sahabat ya, mereka itu adalah cucu Nabi. Nah sahabat Maret 27 yang tercerahkan, sebagai penutup, jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe channel Maret 27. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.